Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan saya, Rapika Dewi Septia. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Amin. Baiklah, materi kita pada hari ini adalah Geografi Modul Tema 6, yakni Negeriku Subur dan Makmur. Tujuan pembelajaran. Nah, setelah mengikuti materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian tanah subur dan makmur, yang kedua mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat suatu negeri menjadi subur dan makmur, yang ketiga menjelaskan cara menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari, dan yang keempat memberikan contoh nyata dari lingkungan sekitar. Definisi subur dan makmur. Subur adalah keadaan tanah atau lingkungan yang sangat cocok untuk tumbuh-tumbuhan yang akan kaya hara, kelembapan, cukup, kondisi iklim yang menguntungkan. Sedangkan makmur adalah keadaan masyarakat yang sejahtera, tercukupi kebutuhan dasar seperti sandang, papan, dan pangan. Kemakmuran ekonomi, lingkungan sehat, serta sosial budaya yang baik. Jadi teman-teman, kesuburan tanah itu merupakan dasar kemakmuran manusia. Faktor-faktor yang membuat tanah subur. Ada beberapa faktor, contoh yang pertama itu kandungan bahan organik, yang kedua struktur tanah dan tekstur seperti pasir, liat, dan lempung, yang ketiga adalah kadar kelembaban dan drainase yang baik, yang keempat adalah pH tanah yang sesuai, dan yang kelima adalah kehadiran unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Topografi dan letak geografis. Jadi teman-teman, faktor topografi dan letak geografis ini juga mempengaruhi kesuburan tanah. Ada beberapa faktor yang membuat tanah menjadi subur. Yang pertama itu faktor topografi seperti daerah dataran, daerah pegunungan, dan daerah lembah. Yang kedua, letak dekat sungai, danau, atau pesisir biasa memberikan keuntungan seperti pertanian dan irigasi. Yang ketiga, keuntungan letak geografis seperti sinar matahari dan akses transportasi. Sumber daya alam. Nah, di sumber daya alam ini akibat tanah yang subur. Kalau tanah yang subur, yang pertama itu kehutanan, maka akan tumbuh hutan seperti pohon-pohonan, tanaman keras, tanaman kayu, dan lain sebagainya. Yang kedua itu pertanian seperti tanaman pangan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Yang ketiga adalah perikanan dan peternakan, dan yang keempat adalah mineral dan bahan tambang. Penduduk dan teknologi. Yang pertama itu teknologi pertanian seperti irigasi, pupuk, teknik bercocok tanam. Yang kedua adalah tenaga kerja dan keterampilan penduduk atau masyarakat dalam mengelola tanah. Yang ketiga adalah peran pengetahuan lokal dan inovasi. Pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Contohnya yang pertama itu jalan, akses ke pasar dan transportasi. Yang kedua penyediaan listrik dan air bersih. Yang ketiga fasilitas kesehatan dan pendidikan. Yang keempat peraturan pemerintah dan kebijakan terhadap lingkungan. Manfaat negeri subur dan makmur. Yang pertama itu kecukupan pangan akan mengurangi ketergantungan kita terhadap impor. Yang kedua, kesehatan penduduk lebih baik. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dan yang keempat adalah lingkungan bersih dan lestari. Tantangan dan ancaman. Yang pertama itu perubahan iklim seperti kemarau dan banjir. Yang kedua, degradasi tanah dan erosi. Yang ketiga, polusi dan limbah industri. Yang keempat, penggundulan hutan. Yang kelima, keserakahan atau eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Subur adalah berkaitan dengan kesuburan tanah dan lingkungan, sedangkan makmur adalah lebih pada kesejahteraan sosial dan ekonomi. Kombinasi faktor alam dan usaha manusia sangat menentukan. Kita semua memiliki peran dalam menjaga negeri agar tetap subur dan makmur. Itu saja materi dari saya.
Jika teman-teman masih ada yang belum mengerti atau belum dipahami, silakan tanyakan dengan saya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.